Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas BSI Jatiwaringin. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tugas yang telah kami buat dengan judul Bangunan Go. Baik, di sini nama saya Yasinta Nurbaya. Saya Rusyana Shombing. Saya Dian Sifat Salsabila. Saya Hadjanti Batara Ibrahim. Saya Muhammad Rensa Putra. Untuk materi presentasinya ada 4 poin. Yang pertama ada pendahuluan, pembahasan, penutup, sama perancangan dan pembahasan. Latar belakang. Teknologi informasi mendorong efisiensi di berbagai sektor, termasuk konstruksi di Indonesia. Sektor ini menghadapi tantangan seperti sulitnya menemukan kontraktor terpercaya, kurangnya transparansi dan proses manual. Aplikasi mobile Bangunan Go hadir sebagai platform digital yang menghubungkan penyediaan jasa konstruksi dengan konsumen, memanfaatkan luasnya pengguna smartphone untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Terus ada identifikasi masalah. Permasalahan utama meliputi kesulitan konsumen dalam menemukan kontraktor terpercaya, kurangnya transparansi dan kontrol pekerjaan, serta dokumentasi yang tidak rapi. Bagian kontraktor tantangan mencakup keterbatasan promosi, administrasi rumit, dan manajemen proyek yang kurang efisien. Sistem yang ada belum terintegrasi dengan baik, kurang aman, dan tidak ramah pengguna. Yang kedua ada rumusan masalah. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan aplikasi Mobile Go yang mampu. Yang pertama, memfasilitasi transaksi bahan bangunan secara digital. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dalam pencarian, pemesanan, dan pelacakan. Dan yang ketiga, mengintegrasi fitur penting dalam satu platform yang mudah digunakan. Maksud dan tujuan. Merancang dan mengembangkan aplikasi mobile Bangun Go untuk memfasilitasi jual beli bahan bangunan secara online. Tujuannya, 1. Membangun fitur seperti registrasi, login, katalog produk, keranjang, dan pemesanan. 2. Meningkatkan efisiensi waktu dan biaya bagi konsumen. 4. Menyediakan platform digital bagi penyedia bahan bangunan untuk memperluas pasar dan mengelola pesanan. Dan yang kelima, menggunakan framework Flutter dalam pengembangan aplikasi. Di sini ada teknik pengumpulan data dan model pengembangan sistem. Ada 1. Studi literatur mengkaji referensi terkait aplikasi mobile, sistem informasi, e-commerce, dan bahan bangunan. Ada 2. Wawancara, menggali kebutuhan dan masalah dari calon pengguna atau pelaku bisnis bahan bangunan. Dan yang ketiga, observasi, mengamati proses konvensional pembelian bahan bangunan untuk menemukan area yang dioptimalkan. Di model pengembangan sistem, menggunakan iteratif model yang memungkinkan pengembangan bertahap dengan umpan balik di setiap siklus. Tahapannya meliputi 1. Perencanaan, 2. Analisis, 3. Desain, 4. Implementasi, 5. Pengujian, dan terakhir evaluasi. Di sini ada ruang lingkup. Penelitian ini fokus pada pengembangan aplikasi mobile Bangun Go atau Android atau iOS dengan fitur dasar seperti registrasi, login, tampilan produk, perkategori keranjang belanja, dan konfirmasi pesanan. Data produk bersifat statis tanpa integrasi pembayaran online atau manajemen stok kompleks. Pengujian terbatas pada fungsionalitas sesuai rancangan. Di sini ada landasan teori. Konsep dasar aplikasi mobile. Aplikasi mobile adalah perangkat lunak untuk smartphone atau tablet yang dapat diunduh dari toko aplikasi. Karakteristik utamanya meliputi portabilitas, interaktivitas, konektivitas, dan personalisasi. Dengan tools pengembangan ringkasan, yang pertama ada Flutter, UI Toolkit dari Google untuk membangun aplikasi mobile, web dan desktop dari satu codebase dengan performa
performa tinggi dan fitur hot, reload, dan yang kedua ada Dart. Bahasa pemrograman untuk Flutter berorientasi objek mendukung AOT dan JIT sehingga mendukung pengembangan cepat dan efisien. Yang selanjutnya ada analisis perancangan. Dari tinjauan kasus, aplikasi mobile Bangun Go dirancang untuk memudahkan pembelian bahan bangunan secara online. Penggunaan dapat melihat produk berdasarkan kategori, menambahkan ke keranjang, dan melakukan pemesanan dengan memasukkan alamat pengiriman. Aplikasi menyediakan fitur registrasi, login, riwayat pesanan, profil, dan status pengiriman. Selanjutnya ada spesifikasi rancangan aplikasi. Yang pertama itu ada platform Android dan iOS atau Flutter. Yang kedua bahasa atau framework Dart dan Flutter. Yang ketiga ada UI sederhana dan intuitif dan navigasi yang jelas. Yang keempat ada registrasi login pengguna. Yang kelima ada tampilan produk per kategori. Yang keenam ada keranjang belanja atau bisa tambah, kurangi, atau hapus. Yang ketujuh ada checkout dengan alamat pengiriman. Yang ke-8 ada konfirmasi pesanan. Dan yang ke-9 ada navigasi ke profil pengiriman riwayat pemesanan. Fitur navigasi di sini ada dua. Yang pertama welcome screen, ini punya akses ke login atau registrasi. Kemudian yang kedua nih registrasi dan login screen, dan ini disuruh menginputkan email dan juga password. Kemudian lanjut ke home. Struktur navigasi dari home screen. Yang pertama kategori, di home screen ada kategori dan produk. Dan yang kedua ada icon menuju profil pengiriman, riwayat pesanan, dan keranjang. Kemudian pada button card screen itu menampilkan item dan tombol checkout. Order confirmation screen itu fungsinya untuk melihat detail pesanan dan melanjutkan ke navigasi home atau riwayat. Kemudian order screen fungsinya untuk menampilkan daftar pesanan apa aja yang dipesan. Yang ke-5 profile, delivery, order history, screen akses dari home tanpa detail file. Kemudian use case utama pengguna bisa meregistrasi account, 2 login account, kemudian melihat daftar produk, melihat detail produk, menambahkan produk ke keranjang, mengelola keranjang belanja. 6 mengelola keranjang belanja, mengubah kuantitas atau quality, menghapus item. Kemudian 7 melakukan checkout. 8 melihat konfirmasi pesanan. 9 melihat riwayat pesanan. 10 melihat profil. 11 melihat status pengiriman. Jadi use case-nya ini one to many. Lanjut. Activity diagram registrasi ini ada beberapa tahap atau step. Yang pertama kita start dulu kita maksudnya buka aplikasi dulu, kemudian pilih aplikasi. Setelah pilih aplikasi kita akan ditampilkan pada halaman login. Di sini memasukkan email dan password. Kemudian jika belum punya account kita bisa klik daftar, kemudian validasi input. Jika validasi udah diisi semua seperti email dan password, lanjut ke registrasi berhasil. Lanjut ke masuk home screen. Lanjut. Activity diagram login di sini sama ya seperti tadi, cuman di sini bedanya kita buka home screen, login dengan kredensial, kemudian jelajahi produk, kategori, kemudian pilih produk.
Setelah itu klik tambah ke keranjang jika udah ada produk yang ingin dipesan. Kemudian lihat keranjang. Selanjutnya ke checkout, masukkan alamat, konfirmasi pesanan, kemudian pesanan diterima. Oke. Lalu di scan diagram tambah produk ke keranjang. User dapat melihat produk dan dapat menambahkan produk ke keranjang. Siap. Lalu ada notifikasi item ditambahkan dan tampilannya ada di snack bar. Lanjut. Di sini ada sequence diagram checkout. User mengklik checkout dan navigasi, mengirim total harga dan memasukkan alamat pengiriman konfirmasi. Lalu mengirim alamat dan total harga dan menampilkan konfirmasi. Yang selanjutnya ada hardware. Yang pertama itu ada prosesor Intercore i3 atau setara, disarankan Core i5 ke atas. Yang kedua ada RAM. Minimal tuh 8 GB, disarankan itu maksimal tuh 16 GB untuk perform optimal. Yang ketiga tuh ada penyimpanan minimal 500 GB HDD atau disarankan itu 256 GB SSD atau lebih untuk kecepatan. Selanjutnya ada software. Dalam software ini ada beberapa poin. Yang pertama, sistem operasi atau Windows 10 atau 11, yaitu 64 bit. MacOS atau Linux. Yang kedua ada Flutter SDK, ketiga Dars SDK, yang keempat Android Studio, yaitu untuk Android SDK dan emulator. Yang keenam ada Xcode atau untuk iOS SDK dan simulator hanya di macOS. Yang keenam Visual Studio Code atau dengan ekstensi Flutter dan Dart. Kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, usability, antarmuka intuitif dan mudah digunakan. Yang kedua ada performance, aplikasi responsif dan bebas lag. Dan yang ketiga ada reliability, stabil dan tidak mudah crash. Dan yang keempat ada security, data pengguna harus aman. Dan yang kelima ada maintainability, kode mudah dikembangkan. Dan yang keenam ada compatibility, dapat berjalan di Android dan iOS. Selanjutnya ada rancangan diagram use case. Aktornya user dibagi ke dalam 4 poin. Yang pertama lihat produk, yang kedua tambah ke keranjang, yang ketiga check out, dan lihat produk. Di sini rancangan diagram activity. Yang pertama mulai, kemudian di situ ada produk di halaman produk. Kemudian yang di sebelah kiri itu ada pilih produk. Itu arahnya ke pilih produk. Kemudian lanjut belanja. Di situ ada 2 rute. Yang pertama jika iya langsung lihat daftar produk. Jika tidak lihat keranjang, check out terus lihat produk. Jika lanjut berbelanja, nanti di form checkout input alamat pengiriman, konfirmasi pemesanan, kemudian tampilkan konfirmasi order, selesai. Lanjut. Mana bos? User interface. Di sini ada registrasi, halaman registrasi, ada halaman login, kemudian ada yang ketiga tuh halaman dari produknya. Lanjut. Nah, ini dari si tampilan dari keranjang dan alamat pengiriman. Nanti di situ ada kuantitas juga yang bisa di adjust ataupun ditambahin. Terus sebelah kanan itu ada metode pembayaran seperti e-wallet atau COD, cash or duel. Kemudian pembayaran lanjut ya. Lanjut. Pesanan di sini tuh pesanan diterima itu ada notifikasi seperti terima kasih
pesanan Anda telah diterima bla bla bla. Kemudian di riwayat pesanan yang sebelah kanan itu ada informasi dari pesanan seperti item yang dibeli. Lanjut. Kode generation. Nah, autentikasi login register di sini seperti ada ada style dari aplikasi kami, itu ada style textile, terus font size-nya di sini 24. Lanjut di padding kita kemudian di padding di sini menggunakan symmetric horizontal 32. Child-nya kita pakai child bukan pakai. Kemudian di cost padding dia pakai input decoration label password. Ini untuk form untuk login ya, login autentikasi. Lanjut. Halaman utama home screen, di sini kita memakai kelas namanya home screen class. Kemudian untuk background colornya tuh warnanya orange karena di app bar kita men-setting background color warna orange. Lanjut. Keranjang belanja, di sini keranjang belanja memakai icon dari custom dari Flutter menggunakan keranjang itu sebagai card screen. Kemudian childnya consumer, cash provider. Lanjut. Hack out dan konfirmasi pesanan. Di sini kita memakai order konfirmasi screen, di mana di sini ada beberapa key seperti alamat pengiriman, total harga dan lain-lain. Lanjut. Kemudian pelacakan pesanan, di sini ada konfigurasi dari pelacakan pesanan seperti total harga, kemudian tanggal dibelinya itu date time, now itu sekarang. Kemudian card item itu include dari card item semua ya. Kemudian di situ ada order ADD, itu fungsinya untuk menambahkan order. Lanjut. Testing. Lanjut. Black box testing. Pertama ada login, kasus ujinya login dengan email password. Kemudian inputnya email terdaftar, password benar. Langkah ujinya memasukkan email dan password, kemudian tekan tombol login, hasil, dan kemudian hasil yang diharapkan user berhasil masuk ke beranda. Sama juga halnya dengan register, akun dibuat dan berhasil. Lanjut. Di sini ada 3 di sini 3 jelajah produk. Jelajah produk ini untuk melihat daftar produk, kemudian fungsinya untuk buka aplikasi, navigasinya buka aplikasi halaman beranda. Kemudian result yang diharapkan produk tampil dalam grind. Kemudian 4 di sini ada list kategori. Navigasinya scroll horizontal bagian kategori. Hasil yang diharapkan kategori tampil dan bisa di scroll. Kemudian 5 tambahkan produk ke keranjang. Kemudian tambahkan 1 produk keranjang, itu kita diharuskan untuk mengeklik tombol tambah ke keranjang. Kemudian navigasinya tekan tombol pada produk. Hasil yang diharapkan snack bar muncul plus icon keranjang badge bertambah. Mungkin dari 6 sampai 16 nih sama aja ya, nggak ada error sama sekali. Jadi kita langsung ke logout nomor 17. Logout, tekan tombol logout dari menu profile. Kemudian diwajibkan untuk tekan tombol logout di halaman profile. Hasil yang diharapkan dialihkan ke halaman login. Lanjut. Kesimpulan, sistem informasi dari Bangun Go kami, kita berhasil dikembangkan sebagai platform aplikasi mobile terintegrasi untuk industri konstruksi untuk bahan bangunan dengan fitur-fitur yang menyelesaikan masalah dari pencarian kontraktor ataupun pengusaha kontraktor
kemudian transparansi harga dan proses manual. Aplikasi ini dibangun menggunakan Flutter dan memiliki UI dan UX yang intuitif serta telah melakukan pengujian fungsionalitas yang menunjukkan hasil memuaskan. Kami menggunakan Flutlab untuk mendukung efisiensi pengembangan tim. Lanjut. Baik, sekian presentasi proyek kami. Assalamualaikum